Tapi kalau gitu semua laporan lewat sosial media dong sekarang? Nah, saya tuh kan mau mengkanalisasi dengan super apps, tapi mungkin masih transisi jadi butuh waktu. Kadang-kadang orang kan nge-DM, saya nggak baca, karena saya pun agak detox medsos ya. Jadi medsos dipegang oleh admin, admin yang membaca semuanya, mana yang harus difilter, mana yang harus diteruskan ke saya gitu. Rata-rata sih kayak misalnya jangan rusak, ada satu jalan yang di-mention terus, ya kan saya sudah pernah respon. Jadi ini kan tinggal nunggu duitnya, kan bangun jalan tuh miliaran, tidak mungkin duit sendiri dan saat ini gitu, termasuk rutilahu dan lain-lainnya kita tapi kita kemarin kan ngebahas tentang ini, ya kayak ngomongin ormas nih lagi ya. Ini menarik sih, karena beberapa waktu yang lalu juga kan ada pabrik di daerah Jawa Barat juga, ya kan gagal akhirnya investasi itu mobil listrik, kita nggak usah sebut mereknya nih, ya kan, itu kan investasi gara-gara ormas gitu. Tapi kalau di Garut gimana iklim investasinya sekarang udah mulai ramai atau gimana? Sekarang sudah mulai banyak yang approach Garut, karena Garut pun sedang berupaya membuat, kan RT-RW-nya masih disusun ya, membuat sebuah sektor untuk kawasan industri, karena kita kan pingin ada pembangunan signifikan kan dari industri ya, lapangan pekerjaan dan lain-lain gitu. Nah sekarang ada sih yang ganggu-ganggu mah masih ada, cuman kan selama kepalanya bener, kita bisa handle yang di bawahnya, kan artinya mungkin kalau dulu udah orang lapangannya banyak yang main, ormasnya banyak yang masuk, kepalanya juga nggak sadar, gitu kan, maksudnya nggak sadarnya malah ikut main. Nah kan jangan sampai begitu, kita pinginnya yang penting bupati dan wakil bupatinya eling lah kalau kata kita mah. Jadi hal-hal seperti itu kalau udah dikomandokan, misal dia ngadep ke saya, Bu bikin pabrik, saya agak dipersulit ini, ya saya tinggal ngomong ke kepala DPM PTSP, saya nggak mau tahu, ini bantuin. Kalau memang dia investor benar, jangan di main-mainin. Kan itu buat kita juga gitu. Ada hotel juga pernah kan baru diganggu. Terus saya bilang, ini kok saya kayaknya curiga ada orang Pemda juga yang main ya. Lalu saya gituin aja gitu. Gimana, pokoknya saya nggak mau tahu ya Pak. Bapak kalau diganggu lagi, Bapak ngomong ke saya. Saya nggak nyari uang, saya nggak nyari apa. Pokoknya Bapak percaya sama saya. Kalau Bapak digangguin, Bapak bisa pakai saya, maksudnya nama saya dan segala macam, karena ini udah ada face to face orangnya gitu. Dan perizinan segala macam itu dipermudah ya. Sekarang harus dipermudah ya, namanya baru menjabat pasti sudah belanja masalah kan sekarang lagi gimana ya solusinya. Dan sekarang sangat-sangat ya sebenarnya dengan adanya viral kemarin kita berterima kasih. Kita berterima kasihnya dalam artian nih kan kalau kamu kerjanya nggak benar kita jelek kan gitu. Jadi ada sebuah upaya untuk memperbaiki, jadi semangat. Yang tadinya mungkin mesinnya cuma satu yang kerja, sekarang bisa 10 mesin yang kerja. Ini kayak ngomong-ngomong soal ini tadi kan kita bahas ya Mas Adi ya, kita bahas soal Kang Deddy ini. Tadi Bang Deddy ngomongin itu. Karena tadi sempat dibahas tuh, diancam. Tapi kata Kang, belum apa-apa dibanding Kang Deddy dulu gitu ya kan. Nah seberapa besar sih pengaruh Kang Deddy buat Teh Putri? Mungkin harus didisklaimerkan dulu disklaimerkan dulu bahwasannya saya dari awal pilkada sampai sekarang nasib saya begini gitu ya, saya tidak ada intensi untuk mendekati Pak Deddy, bahkan mengenal anaknya saja tidak. Maksudnya intensi secara personal ya, karena kita sesama Gerindra aja. Kan ada yang bilang, wah si ibu nih strategi politik dan lain-lain. Sorry to say, enggak ya, anaknya duluan yang naksir sama saya ya gitu. Out of nowhere lah, saya juga nggak kenal, saya nggak tahu Pak Deddy punya anak laki-laki yang sudah dewasa, saya juga nggak tahu. Nah, dan justru yang kenalinnya adalah bapak sendiri gitu. Jadi Kang Dedinya mengenalkan. Karena ya suami saya Amaula ngelihat saya di banner baliho, terus ngomong ke temennya lah, sesama partai Gerindra, disampaikan ke bapak, baru bapak ke saya. Gitulah intinya mah begitu. Itu lewat banner ya? Banner, karena kunjungan kerja ke Garut waktu itu. Masih zaman kampanye. Nah, jadi seberapa besar pengaruh Pak Deddy ke kehidupan saya? Kalau secara pandangan saya sebagai wakil bupati, saya sangat banyak terinspirasi dari cara beliau approach masyarakat. Gitu. Ada beberapa poin yang bisa saya terapkan, terutama juga dari logika berpikirnya. Kan dia sebenarnya setiap kita dengerin pidato Bapak kayak oh iya ya, padahal itu hal yang simpel gitu. Saya lihat cara bicaranya, terus aspek-aspek sosialisasi beliau, pendekatan beliau cukup bagus. Pun permasalahan beberapa permasalahan di kabupaten kota ada yang bisa jadi penguat bagi kami ya di daerah gitu. Tapi kalau secara personal ya sebenarnya nggak beda dengan bagaimana hubungan anak dan bapak atau keluarga pada umumnya, biasa aja.
kalau dibilang karena jadi mantu pembangunan Garut lebih bagus dan segala macam, enggak. Beliau sangat objektif. Gitu. Berarti kalau di rumah itu ngomongin apa tuh? Di rumah ngomongin program, kesulitan. Suami anggota DPR, ya kan? Mertua gubernur, ya. Teh Putri wakil bupati, gitu. Itu obrolannya apa ya? Ayahnya Polri, instansi horizontal berarti ya. Gimana tuh hubungannya tuh ngobrol? Sebenarnya kalau sama papa, papa aku sendiri sebagai polisi, beliau tuh sangat menolak aku masuk politik. Wah, saya dilarang habis-habisan. Cuman kayak kapan tuh? Jadi saya tuh udah pernah ngomong tuh wacana masuk ke politik itu udah dari 3 tahun lalu. Keinginan sendiri. Karena merasa kayaknya panggilan hidup saya mah leadership gitu. Karena gemes pingin lihat begini begitu ya. Kok kayaknya harusnya bisa loh diselesaiin gitu. Sorry, politik itu udah langsung ngincer Garut atau Garut, karena saya kan waktu itu kerjanya di Garut dan gemes dalam sebagai pebisnis. Pebisnis. Saya punya bisnis di Garut. Agak gemes kok. Ini Garut tuh keren loh. Bisa nggak sih rada di up lagi gitu ya? Karena mama dari Garut ya? Mama aku Garut. Aku lahir di Garut. Lahir di Garut. Lahir di Garut, orang Garut lah gitu. Dan aku mostly memang bisanya bahasa Sunda daripada bahasa Jawa. Papa kan orang Jawa. Betul. Lebih bisa bahasa Sunda. Nah terus, Pak, aku kalau jadi pemimpin lah, mau bupati mau wakil bupati gimana? Udah kamu tadinya kayak udahlah Lemhanas dulu aja biar tahu tahu gimana sih tata negara tuh gimana gitu. Terus pas udah deket-deket, Kak kamu nggak usah lah, mungkin lihat situasi politik agak kacau, kamu nggak usah lah gini. Tapi kan coba aja dulu gitu, kalau misalnya jalannya lancar. Pokoknya mah intinya, dulu aku punya prinsip. Selangkah kecil apapun yang aku lakukan, kalau itu baik dan akan membawa aku ke sana, akan aku lakukan. Walaupun itu hanya baby steps gitu. Dan terbukti dari sekian baby steps itu kan akhirnya menjadi big steps kalau kita mundur ke belakang. Nah akhirnya kalau papa secara personal sekarang tidak pernah ikut campur. Tidak pernah ikut campur soal aku memimpin harus bagaimana. Dia hanya sebagai konsultan aku aja kalau aku lagi bingung. Kayak kemarin yang ormas kan itu berhadapannya ya dengan penindakan hukum ya. Gitu. Pak gimana nih? Aku mesti gimana bersikap? Aku harus ngomong apa nanti kalau misalnya aku di DPR, di audiensi aku harus ngomong apa? Itu papa seneng kalau masukannya begitu. Nanti kamu sampaikan pasalnya ini. Udah gitu aja. Ada kisi-kisinya ya, ada kisi-kisinya bukannya ya. Kamu harus menguasai Garut dari jauh sama sekali jauh. Bahkan sangat jarang. Kalaupun nelfon mana kan dia manggil cucu-cucu cimot-cimot ya. Mana cimot-cimot lagi apa? Udah gitu aja. Nggak ada kita ngomongin kerjaan. Jadi kita ngomongin kerjaan hanya jika ada sesuatu yang mau dikonsultasikan. Itu saja. Bahkan beliau cenderung dermawan, kayak nggak ngitung duit. Kamu bantu aja masyarakat. Kayak misalnya aku pernah ngomong. Tapi protektif nggak sih? Ya, protektif. Khawatir gak gitu kalau? Khawatir. Jadi orangnya silent, jadi diem. Kan dulu juga kata Pak Fadil Imron, pas serah terima Kapolda, ini Pak Karyoto ini gerakannya bawah tanah. Jadi aku pernah ada contoh, kita ngomongin, Pak, ini kakak kan ngomongnya, aku kakak. Diganggu terus nih sama beberapa orang di Garut, gini-gini. Udah biarin aja gitu. Dia bilang, udah biarin aja. Ternyata di balik itu dia nelfon. Nelfon. Dia nggak pengen khawatir kali itu. Terus kak, nanti kamu ajak ngobrol aja ini gitu. Ini dia ada resahnya itu. Kalau itu bapak, jadi papa aku mah emang begitu gitu. Orangnya yang penting anaknya bisa sukses dan dia melihat mengukur. Anaknya bisa. Semakin aku bisa, semakin aku perform, semakin dia dukung. Tapi kalau aku udah kelihatan bingung, udahlah Kak, nggak usah gitu. Jadi aku kuncinya mendapat dukungan papa, aku harus nunjukin aku perform, gitu. Kalau Pak Gubernur, Pak KDM, sebenarnya yang diomongin di rumah, cuman kalau misalnya aku punya isu kedaerahan, misalnya Pak, izin di sini ada ini nih, ya, baiknya gimana ya, gitu aja. Karena kan itu ya memang harus konsul ke gubernur, punya privilege untuk atau Pak ini ada tamu gini-gini. Dan kalau bapak itu biasanya kalau yang viral-viral di Instagram atau di TikTok dari Garut suka ngomong teh ini selesaiin, bantuin gitu. Ada yang di-post, ada yang tidak di-post gitu. Kan beliau ada pengaduan ya, posko pengaduan di Lembur Pakuan ya, beberapa kita bantu langsung. Suka dipanggil nggak sih ke Bandung itu? Kalau bupati, wakil bupati? Nah, ada yang lucu gini, bukan lucu sih, bagus ya menurut aku. Jadi ketika Garut
diwakili oleh wakilnya misalnya. Walaupun saya kenal dekat dengan Bapak, waktu itu kan sebelum nikah juga sudah mulai ada pertemuan dengan gubernur. Bapak itu melihat kesungguhan sebuah daerah dari kehadiran bupatinya. Jadi kalau bupatinya nggak tampil, nggak hadir, agak kurang berkenan. Jadi bisa di forum-forum, forum-forum yang ada bupati dan jadi misalnya diundang nih bupati, tapi ngirimnya wakil. Agak kurang atensi, jadi karena mungkin lihat kesungguhan. Tapi kadang-kadang kalau udah kepepet banget, pokoknya yang penting-penting banget bupati harus hadir. Itu kan bagaimanapun bupati adalah decision maker dong, gitu. Jadi Pak Bupati pun sudah mengerti, oh Neng ini saya harus hadir, tolong backup di Garut ya, gitu. Tapi ada rutin itu ya? Beliau sangat rutin mengumpulkan dan itu menurut aku suatu hal yang cukup baik ya. Jadi kalau ada satu gerakan harus seragam antara provinsi ke kabupaten. Kayak berarti ada WhatsApp grup ini? Ada, beliau mah ada, saya mah nggak ikutan. Wakil sama bupati aja. Iya, bupati gubernur. Oh, grup yang lain ini. Grup keluarga ini. Ada juga? Grup wabub ada tapi sepi-sepi aja. Grup keluarga kalau Bapak Kadem belum dibikin. Langsung gitu. Kita nggak mau nambah-nambah masalah, Bapak udah kebagian. Bapak tuh seneng kalau Nyihiang kan masih kecil. Kalau banyak teman, banyak yang ngajak main, beliau seneng. Artinya kan beliau kan sibuk. Jadi ketika Nyihiang ada teman mainnya, ketika beliau sibuk ya beliau agak senang gitu.